dasar daripada komitmen adalah tidak memberikan kondisi atau syarat kepada Tuhan. Kalau kita bisa belajar dan masuk ke dalam level itu, Tuhan, apapun yang Tuhan biarkan terjadi bagi saya, apapun yang Tuhan buat untuk saya, apapun yang Tuhan rancangkan buat saya, karena itu rancangan Tuhan bukan rancangan saya percaya Tuhan pasti membawa kebaikan bagi saya. Walaupun saya nggak tahu, walaupun mungkin mereka katakan kami nggak akan tahu jawaban Tuhan sampai saya ketemu Tuhan di surga, kalau kami harus mati martir di tungku api itu. Dengan kata lain begitu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala hormat kami tunjukkan untuk Tuhan. Kami ada di sini karena kami mau dilawat oleh Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya Roh Kudus teduhkan hati kami, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang menjelaskan, dan bahkan Roh Kudus yang meneguhkan firman Tuhan. Kami sambut Tuhan, firman kebenaran, firman yang senantiasa menjadi pelita dan pedoman bagi langkah-langkah kami. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Haleluya. Yohanes 20, kita buka sama-sama ayat 29. Saya sudah singgung ini beberapa kali. Ini adalah perkataan Yesus kepada Thomas, dan waktu diberitahu bahwa atau ditunjukkan tanda daripada komitmen yang Yesus buat, akhirnya dia percaya. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita akan bahas hari ini. Firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena tadinya dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian ditunjukkan lubang bekas salib, dan kemudian dia katakan ini, dan ini adalah pesan untuk kita semua juga. Berbahagialah atau diberkatilah mereka, kita semua yang ada di tempat ini, yang tidak melihat Yesus, karena kita tidak lihat dia secara fisik, namun kita percaya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena kita seumur hidup kita tidak akan lihat Tuhan secara fisik, namun kita percaya. Kalau kita tarik lebih dalam lagi daripada pernyataan ini, kita menemukan sebuah level kerohanian yang namanya komitmen sama Tuhan. Kalau kita sudah percaya itu bisa sekedar hanya percaya saja, tetapi percaya tanpa sebuah komitmen itu sesuatu yang akhirnya jadi sia-sia. Nah, seringkali karena kita sudah tidak lihat Tuhan di depan kita, bahkan yang kita lihat masalah, kita menjadi orang-orang yang sulit sekali untuk komitmen. Karena kita juga tidak belajar untuk komitmen sama Tuhan, akhirnya komitmen kita terhadap manusia juga akhirnya rusak. Komitmen secara vertikalnya tidak beres, dan akhirnya komitmen secara horizontalnya pun terganggu akhirnya. Itu sebabnya kita perlu mengerti apa yang Alkitab jelaskan tentang sebuah komitmen kepada Tuhan yang kita ini di dalam hidup ini tidak akan pernah kita lihat secara fisik. Betul, kita lihat dia secara mata rohani, melihat pekerjaan dia, kemuliaan dia yang luar biasa. Bahkan kalau kita share kesaksian kita, pasti serupa. Walaupun kondisi kita berbeda-beda, karena kita punya Bapa yang sama. Tetapi secara fisik kita akan senantiasa melihat masalah, kita akan melihat penyakit di depan kita dan seterusnya. Itu sebabnya sebuah komitmen itu akhirnya menjadi sangat sulit. Ya. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ini adalah sebuah pemberitaan Tuhan kepada Yosua bahwa dia memberikan janjinya kepada Yosua. Sama seperti kita pada hari ini, kita diberikan janji Tuhan. Janji Tuhan bahkan ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Ini adalah janji yang cukup detail yang diberikan kepada Yosua. Namun setelah itu Yesus akhirnya memberitahu Yosua untuk bagaimana cara menghidupi janji yang Tuhan sudah berikan. Karena setelah janji diberikan, tetap saja Yosua ini sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian akan berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan tembok Yeriko, berhadapan dengan sungai Yordan yang airnya sangat deras, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 2 mengatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu.
seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sangat detail janjinya. Dari padang gurun gunung Lebanon sebelah sana itu sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Cukup detail. Kemudian dia katakan lagi, Tuhan katakan lagi, Tuhan seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji sangat detail. Namun setelah itu ada 4 kali kalimat yang keluar dari mulut Tuhan untuk Yosua supaya dia teguh menghadapi apa yang dia akan hadapi. Itu sebabnya keluarlah kalimat seperti ini di ayat yang ke-6 dikeluarkan kalimat begini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu sampai 4 kali diucapkan di Yosua pasal yang pertama saja. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Memimpin bangsa ini, itu konotasi kepada hidup kita adalah pimpinlah dirimu sendiri. Kalau sudah diberikan janji Tuhan, kalau kita tidak bisa menguasai diri sendiri, karena pribadi yang paling sering berbicara dengan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak menguasai diri kita sendiri dan kita tidak membiarkan Alkitab menguasai hidup kita tidak membiasakan bukan sekedar baca Alkitab tapi Alkitab baca kita. Kalau kita tidak membiarkan itu terjadi, kita akan sangat sulit untuk menguasai hidup sendiri, bahkan menguasai pikiran dan hati kita yang senantiasa setiap hari berkecamuk dengan segala macam masalah yang ada. Semua yang kita lihat di depan kita pasti gak enak. Itu sebabnya Alkitab terus menengungkan firman ini. Engkau adalah orang yang diberkati, walaupun engkau gak lihat aku secara fisik maksudnya, namun kamu percaya, Masuk ke dalam level yang lebih dalam lagi, komitmen sama Tuhan. Nah, masuk ke dalam komitmen sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu seringkali pasti banyak pertanyaan dalam hidup kita. Saya katakan berkali-kali, hati-hati orang yang senantiasa bertanya dan kemudian lupa mengucap syukur, ujung-ujungnya akhirnya mempertanyakan Tuhan. Bertanya itu normal, bertanya itu seperti misalnya, bagaimana nih Tuhan, sampai kapan nih Tuhan? Kemudian bertanya tentang hal-hal yang sedang kita hadapi, gak masalah, hati-hati. Kalau kita tidak sertai dengan ucapan syukur dan berserah kepada Tuhan, ujung-ujungnya manusia mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan tuh, Tuhan ada gak sih? Tuhan sanggup gak sih? Itu mempertanyakan Tuhan. Be careful, hati-hati dengan itu. Nah, itu sebabnya ketika masuk ke dalam komitmen, ada sebuah kisah, sejarah yang luar biasa. Dan kisah ini didokumentasikan di Alkitab dan kemudian diberikan sebuah warisan yang sangat luar biasa oleh 3 anak muda namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 anak muda yang diperhadapkan dengan tungku api. Karena pada saat itu mereka adalah orang-orang buangan dari Israel. Mereka banyak sekali orang-orang yang dibuang dari Israel, exile, dibuang ke Babel, dibuang ke area Persia dan Babilonia. Itu Irak dan Iran yang sekarang. Kita kalau baca sejarahnya, akhirnya mereka dikembalikan ke Yerusalem dengan Yerusalem yang kondisinya sudah sangat runtuh. Itu proses pengembalian mereka ke Israel, kita bisa baca di Esra, di Nehemia, itu proses mereka kembali. Tetapi selagi anak-anak muda ini ada di sana, mereka yang tekun di dalam Tuhan, mereka yang senantiasa ada di dalam bait Allah pada saat itu, yang terbiasa memuja Tuhan mereka diperhadapkan dengan pagan worshiper, mereka diperhadapkan dengan penyembahan berhala pada saat itu. Dan mereka memegang teguh komitmen mereka, dan sampai-sampai ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung dan diharuskan semua menyembah, kalau tidak menyembah dijebloskan ke dalam tungku api. Mereka membuat sebuah kalimat yang merupakan warisan yang sangat luar biasa. Kalau bagi saya, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang saya sering kali baca ketika komitmen saya di dalam Tuhan mulai digoyahkan. Mereka diperhadapkan dengan sebuah kenyataan hidup yang mengerikan, karena kalau tidak disembah, kalau mereka tidak ikut menyembah, mereka dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Bahkan mereka melihat di depan mata mereka orang-orang yang memanasi tungku api itu sampai mati di depan. Kalau mereka tidak kuat iman, ada kebanyakan orang yang tidak kuat iman selama 2 tahun terakhir ini. Di dalam musim pandemi ini, banyak orang akhirnya nyerah. Banyak orang akhirnya bilang, ya udahlah. Keabsahan imannya akhirnya diberikan kompromi sama dunia. Mereka juga bisa sebenarnya punya pilihan, ya udah kita sembah saja dewa itu, nanti kita minta ampun sama Tuhan.
Karena yang mereka lihat di depan mata mereka mengerikan. Kita kalau besar di sekolah minggu, kita mungkin sudah pernah melihat visual-visual daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ada di dalam tungku api. Karena kita melihat ada pribadi keempat, siapa itu? Yaitu Tuhan itu sendiri. Malaikat Tuhan menyertai mereka sehingga tidak ada satupun dari sehelai jubah mereka yang terbakar. Kita sudah tahu ujung ceritanya, mereka tuh nggak tahu ujung ceritanya. Itu sebabnya capital punishment atau hukuman mati di dunia ini cukup manusiawi. Kalau hukuman tembak itu harus ditembak di jantung, area jantung, supaya sepersekian detik itu manusianya tidak rasa gitu ya. Di Amerika ada yang namanya lethal injection, itu seperti kayak dibius. Semuanya manusiawi. Ini dibakar hidup-hidup. Dan ini yang mereka katakan. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dengan kata lain mereka katakan begini, kami tahu Tuhan kami sanggup, kami tahu Tuhan kami berkuasa, Dia maha hadir, Dia maha kuasa, Dia maha tahu. Kami tahu Tuhan kami sanggup melepaskan kami dan melakukan sebuah mujizat yang luar biasa pada saat ini. Tetapi ini yang mereka katakan di ayat yang 18. Tetapi seandainya tidak. Ini harus menjadi kata kunci di dalam dasar daripada komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi seandainya tidak itu artinya adalah tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya. Tetapi kalau tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya inginkan, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain mereka katakan begini, kami tahu Tuhan kami sanggup, tetapi kalau tidak ditolong kami tetap akan komitmen, titik. Dengan kata lain, dasar daripada komitmen adalah tidak memberikan kondisi atau syarat kepada Tuhan. Kalau kita bisa belajar dan masuk ke dalam level itu, Tuhan, apapun yang Tuhan biarkan terjadi bagi saya, apapun yang Tuhan buat untuk saya, apapun yang Tuhan rancangkan buat saya, karena itu rancangan Tuhan bukan rancangan saya percaya Tuhan pasti membawa kebaikan bagi saya. Walaupun saya nggak tahu, walaupun mungkin mereka katakan kami nggak akan tahu jawaban Tuhan sampai saya ketemu Tuhan di surga, kalau kami harus mati martir di tungku api itu. Dengan kata lain begitu. Ketika kita bisa masuk dan belajar untuk ada di level itu, kita bisa belajar komitmen tanpa kondisi kepada Tuhan, kita akan lebih mudah untuk bisa berkomitmen kepada manusia secara horizontal, karena vertikalnya udah beres. Itu maksudnya. Tahun 2017, teman saya ini menikah. Teman saya ini dengan istrinya ini sekolah Alkitab sama-sama di Beji, Batu Malang. Mereka dikaruniai satu orang anak. Dan mereka terjun ke dalam dunia pelayanan, khususnya mereka melayani di gereja orang tuanya di area Jakarta. Ketika tahun 2019 mulai musim pandemi, seperti kebanyakan gereja mulai online, di hari Sabtu sore mereka pergi ke gereja orang tuanya menyiapkan untuk ibadah online keesokan harinya. Jadi suaminya ini, teman saya ini dengan istrinya dan anaknya masih 1 tahun, dibawa untuk menyiapkan pelayanan buat besok. Setelah selesai mereka pulang ke rumah, dan waktu mereka membuka pintu rumahnya, mereka mendapati bahwa rumahnya sudah penuh dengan gas. Karena gasnya bocor. Mereka nyalakan lampu, harusnya nggak boleh nyalakan lampu katanya. Dan kemudian mereka mulai buka jendela-jendela. Dan saat itu istrinya kasih tahu suaminya, colokin itu aja fan supaya gasnya cepat keluar. Udah dimatikan dulu yang bocor, tapi masih bau. Sang suami mulai nyolokin kipas angin ke colokan listrik. Biasanya colokan listrik itu kalau dicolokin suka ada percikan api sedikit. Rupanya saat itu ada percikan api dan tiba-tiba rumahnya meledak. Hal pertama yang dilakukan oleh teman saya ini ketika dia sadar, segera mencari anaknya yang masih 1 tahun. Dan rupanya anak itu sudah tertimpa plafon rumah saat itu.
Istrinya lari keluar, dalam kondisi berlari keluar, mobilnya yang terparkir di garasi meledak. Dan istrinya kena sambaran api dan mengalami luka bakar sampai 90% badannya. Teman saya dan anaknya mengalami juga luka bakar 60% dari badannya. Selama mereka lagi pergi ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, sang istri memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu rohani dan terus katakan, Tuhan itu baik. Sampai di UGD, teman saya ini mendengar teriakan istrinya karena kulit-kulit yang habis kebakar itu harus dicabut. Istrinya setelah mengalami tindakan itu akhirnya dimasukkan ke ICU. Karena pada saat yang bersamaan juga dia mengalami atau dia terdeteksi kena COVID. Istrinya ada di ICU selama 28 hari dan akhirnya meninggal. Minggu lalu saya ketemu dengan teman saya ini. Saya undang dia ngobrol-ngobrol di podcast saya. Ketika saya dengar kisah detailnya, saya pun menangis. Dia pun menangis. Dan saya gak pernah lupa, ketika di ujung daripada itu semuanya, dia masih katakan begini, sampai kapanpun Kak, Tuhan Yesus itu baik. Bagi saya, itu adalah komitmen seseorang kepada Tuhannya yang dia tidak bisa lihat. Bahkan yang dia lihat adalah kematian istrinya. Dan dia tidak berjumpa lagi sama istrinya. Ketika istrinya masuk ICU, dia udah gak berjumpa lagi sama istrinya. Untuk dia mengatakan itu, dan saya dengar sendiri perkataan dia, itu mengingatkan saya dan saya bilang sama dia, hidupmu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Contoh daripada seseorang yang tidak memberikan kondisi kepada Tuhan. Contoh pribadi yang menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan dan masih bisa berdiri dan katakan, Yesus itu baik. Itu komitmen. Komitmen itu tidak mudah. Itu sebabnya banyak orang yang mengumbar janji tanpa mengerti esensi dasar daripada komitmen. Itu sebabnya janji yang diucapkan selalu indah-indah. Janji pernikahan itu indah, bahkan bisa membuat orang menangis. Janji di depan HRD pun indah-indah ketika orang diterima di dalam sebuah pekerjaan. Biasanya kalau kita ngomong sama orang HRD dan tanya apa sih yang biasanya calon karyawan itu katakan, biasanya yang paling sering mereka katakan gini, saya akan berikan yang terbaik. Biasanya kan gitu. Masuk dalam pelayanan juga gitu, saya akan berikan yang terbaik. Dan semua pasti indah-indah di awal. Karena di awal itu manusia mengalami yang namanya kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu kuasanya besar, dampaknya besar, semangatnya besar. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam bulan-bulan berikutnya, ketika sebuah pernikahan masuk atau menginjakkan di usia 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun, apakah semua komitmen di awal yang pernah diucapkan itu masih diingat? Itu kan pertanyaannya. Itu sebabnya poin yang kedua. Setelah kita belajar komitmen, harus dasarnya adalah tidak memberikan syarat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, komitmen itu harus menjaga kasih mula-mula. Kalau tidak jaga kasih mula-mula, kita jatuhnya dalam. Firman Tuhan katakan begini di Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan gini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ya, ada 7 gereja di Wahyu yang ditegur sama Tuhan atau diberikan sebuah peringatan sama Tuhan. Nanti bulan Juni depan kita akan pergi ke 7 gereja. Ya, kalau Bapak Ibu mau ikut silahkan. Nanti saya posting pasti di sosmed, ada nomor telepon yang bisa dikunjungi. Kita akan mengunjungi 7 gereja. Kita akan belajar tentang 7 gereja. 7 gereja ini ada di Turki, Bapak Ibu. Efesus itu ada di Turki. Jadi kita akan mengadakan perjalanan ke sana. Kita belajar tentang eksposisi, tentang apa sih yang Tuhan katakan kepada gereja-gereja ini. Salah satunya ini, Efesus.
Ditegur karena meninggalkan kasih mula-mula. Kemudian ayat yang kelima mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau orang meninggalkan kasih mula-mula, jatuhnya itu dalam. Makanya dikatakan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dengan kata lain Tuhan katakan, kembali ke dalam kasih mula-mulamu. Kalau tidak, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Itu maksudnya adalah kemuliaan Tuhan akan hilang dari hidupmu. Itu loh. Makanya orang yang meninggalkan kasih mula-mula, depresi, stres, hidupnya jadi begitu-begitu aja karena nggak jaga kasih mula-mula. Dan memang susah jaga kasih mula-mula. Ini adalah 3 komponen daripada kasih mula-mula. Setiap di dalam kita mengalami kasih mula-mula itu selalu ada prioritas, selalu ada intensitas, dan selalu ada kualitas yang sangat tinggi. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang pernah jatuh cinta siapa? 1, 2, 3 boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Terima kasih yang udah angkat tangan. Yang angkat tangan Tuhan ampuni mereka karena mereka pembohong-pembohong. Pasti semua pernah jatuh cinta. Di dalam ketika kita sedang jatuh cinta, itu pasti prioritasnya tinggi. Pasti tinggi. Saya datengin pacar saya dulu, sekarang jadi istri saya. Dia sempat ngomong gini, kamu kok sibuk, kok masih bisa datang ke sini? Prioritas. Nah. Terus kok bisa sering-sering datang ke sini? Intensitas. Terus waktu ngobrol, betul-betul ngobrol, kualitas. Makanya kalau mau lihat orang-orang yang masih pacaran di food court atau di rumah makan, pasti HP-nya ditaruh dua-duanya gini, senyum-senyum gini. Dari jauh kelihatan, itu lagi jatuh cinta. Kasih mula-mula. Yang dua-duanya begini, lihat HP, itu udah 15 tahun kawin. Ngomongnya seperlunya, terserah, pesan aja terserah. Udah males, ngelihat mukanya males, diajakin ngomong aja begini, apa? Kok banyak yang gini-gini ya sama sebelahnya. Saya masuk ke sebuah mobil ojek, gokar kalau nggak salah. Ada kalung salib. Langsung saya shalom dong. Shalom mas. Shalom pak. Gereja mana pak? Wah ngobrol. Terus tiba-tiba dia dapat telepon supirnya. Pertama baik-baik ngomongnya. Dapat telepon tiba-tiba gini. Iya. Kenapa? Aku lagi sama penumpang. Bawel banget sih. Telepon-telepon mulu. Prok ditaruh teleponnya. Siapa mas? Istri saya katanya. Wih, galak banget mas. Emang mas waktu pacaran kayak begitu? Ya enggak lah pak. Kalau pacaran begitu ya saya nggak dapet dia gitu. Lah kenapa sekarang begitu? Bawel mas. Lagian saya udah bosan sama dia. Lah gimana? Makanya ya orang itu kalau di awal luar biasa. Lagi jatuh cinta sama Tuhan, coba ngajakin ngopi, nggak akan mau. Besok hari Senin ngopi sama aku, nggak bisa. Aku ada FA. Hebat loh, kamu FA ya? Iya, jatuh cinta bro. Hari Selasa, gak bisa, FA kedua. Banyak banget FA, semua FA aku datengin. Rabu, gak bisa, FA ketiga. Banyak banget, iya, semua rumah aku datengin, makan gratis. Kurang ajar. Kamis gak bisa, doa puasa, manyar, jam 10 pagi. Malam nginden, dua malam. Kalau ada 2 subuh aku datengin juga, gak ada yuk Betani. Kalau ada 2 subuh aku dateng juga tuh. Jumat gak bisa, latihan sama anak musik. Sabtu, youth, kan kamu udah tua. Jangan salah, youth aku datengin, gara-gara sekolah minggu aku datengin. Semua level firman Tuhan aku ikutin. Haus. Minggu, gak bisa, 3 kali ibadah nginden. Pagi-pagi aku udah di gereja, jam 6 udah doa. Aku lagi mau minta kunci gereja, kalau bisa aku tinggal dalam gereja. Cinta bro, sama Tuhan cinta. Orang-orang kayak begitu, tungguin aja 6 bulan lagi, tanya lagi. Udah bisa ngopi gak? Oh bisa lah, fleksibel sekarang waktunya. Udah lupa biasanya. Saya nggak bilang kita harus ke gereja tiap hari. Tapi orang-orang yang mengalami kasih mula-mula tuh kayak gitu. Semangatnya tinggi. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang menjaga prioritas, intensitas, dan kualitas itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten itu jarang. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain. Orang yang konsisten jadi berkat bagi orang lain. Orang yang konsisten dipercaya. Bahkan Tuhan percaya sama dia. Paulus mengatakan begini, kalau kamu mau mendapatkan pewahyuan yang lebih dalam, kamu harus menjadi orang yang dipercaya. Itu firman Tuhan. Makanya ya banyak orang nggak masuk sini keluar sini firman Tuhan, nggak dapat pewahyuan karena apa? Nggak konsisten hidupnya.
Banyak orang cari jalan pintas. Berapa banyak diantara kita yang kena macet, terus kita cari jalan pintas, tambah macet, tambah akhirnya gak karu-karuan, tambah lama. Kenapa orang cari jalan pintas? Karena gak sabar. Kenapa orang cari jalan pintas? Karena gak nyaman. Karena semua proses gak nyaman. Jaga kasih mula-mula. Jaga prioritas, jaga intensitas, jaga kualitas. Kita akan menjadi orang-orang yang konsisten. Saya masih telepon-teleponan sama bekas pacar saya dulu. Saya menikah sama sahabat saya. Saya masih telepon-teleponan sampai hari ini. Anak kami udah 22 tahun dan 15 tahun. Setiap kali keluar kota masih kadang-kadang bingung dan ngomong. Semua udah diomongin, cuman diem-dieman aja di telepon. Karena mau dengar suaranya aja. Masih sampai hari ini. Tadi malamnya masih telepon-teleponan sama istri saya. Selalu begitu. Dulu waktu pacaran bukain pintu mobil, sekarang masih bukannya, masih lah. Karena dia bilang ini, aku juga bisa. Saya balas lagi, aku juga tahu. Konsisten. Saya mau hidup saya konsisten, dan itu adalah keputusan yang kita ambil setiap hari. Yuk kita jaga prioritas, kita jaga intensitas, kita jaga kualitas ya. Besok kalau saya pulang, istri saya akan jemput saya di airport. Dan saya akan nyupir, dia akan duduk di sebelah saya. Dia akan taruh HP-nya, dia akan ngobrol sama saya. Gimana nginden kemarin? Ketemu siapa aja? Ngapain aja? Nanti berbalik saya nanya, kamu ngapain aja? Itu pasti ngobrol sampai pulang, 30 menit dari airport ke rumah saya. Temen ngobrol saya. Dari dulu sampai sekarang. Dan itu yang saya katakan, yuk kita hidupnya konsisten. Supaya yang paling diberkati adalah siapa? Anak-anak. Karena mereka lihat orang tuanya konsisten. Mau dipercaya sama Tuhan, hiduplah konsisten. Dipercaya perkara besar sama Tuhan. Yang ketiga, semua komitmen pasti diuji, nggak mungkin enggak. Pasti diuji. Masalahnya kita melihat dalam kacamata cobaan, itu yang bahaya, itu yang perlu dimengerti. Ya, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai 7 katakan begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya trials atau ujian ya. Walaupun sekarang kamu harus sedih, kamu harus berduka cita pada saat ini, namun bergembira. Ini kan ironis. Ini kan sebuah kalimat yang paradoks, bergembira walaupun lagi berduka cita. Kamu bergembira kenapa? Karena ini adalah kesempatan untuk kamu belajar, karena kamu belajar sesuatu, karena kamu sedang diuji, maksudnya gitu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Udah pasti Tuhan akan nyatakan dirinya. Ada hal-hal yang kita akan termanifestasi, kita akan lihat hasil-hasilnya. Waktu lagi lewatin memang gak enak. Itu sebabnya begini caranya. Setiap kali ada pergumulan hidup, langsung kita harus switch paradigma kita. Tuhan, ini ujian. Jangan berpikir ini cobaan. Seringkali gini, cobaan itu adalah mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Itu cobaan. Jadi contohnya gini, misalnya kita orangnya gampang pemarah, kita orangnya yang cepat tersinggung. Ada sesuatu yang memicu kemarahan kita akan tidak berpikir bahwa ini ujian, kita akan terus marah-marah aja terus. Kita nggak pernah mau berubah akhirnya. Mengeluarkan semua tekanan akan mengeluarkan kelemahan kita. Dan ketika kelemahan kita keluar, ketika kita tidak paham dengan baik dan benar, kita akan terus ngikutin kelemahan kita. Akhirnya yang orang sering marah terus saja marah. Lama-lama dia menyalahkan semua orang. Kenapa semua orang tinggalin saya? Ya kamu suka marah, kamu dikit-dikit tersinggung, kamu sensitif. Lihat dari kacamata ujian. Jadi gini, kalau ada masalah gini, akan sama-sama seperti cobaan, mengeluarkan kelemahan saya. Tetapi kalau ujian, saya akan pakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Itu ujian. Kalau cobaan, mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya, itu yang iblis lakukan. Iblis lakukan itu selalu. Kita harus rubah, kita bilang ini, enggak, saya tidak mau begitu lagi. Walaupun kelemahan saya akan keluar, saya akan pakai ini untuk membuat saya lebih baik. Makanya namanya sekolah kehidupan. Mata pelajarannya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mata pelajarannya tertulis semua di situ. Kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya. Jangan kaget kalau kita lihat mata pelajaran itu semuanya belum lulus. Lah, belum lulus semuanya. Enggak apa-apa, sekolah kehidupan. Enggak akan berhenti sampai Yesus datang, gitu loh. Jadi kalau kita lihat itu dengan kacamata ujian, kita merdeka. Makanya namanya ujian matematika. Ketika dapat hasilnya ada nomor yang salah, nomor 2 salah. Oh, itu berarti kelemahan saya nggak belajar, saya nggak ngerti formulanya.
Ketika saya belajar lagi diuji bisa nggak? Bisa, makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Namanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Anak-anak siap-siap, minggu depan akan ada cobaan nasional, bingung. Ujian nasional, diuji. Jadi kalau kita mengerti itu dengan baik dan benar, merdeka. Saya pun ngalami itu. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya bergumul dengan yang namanya motor di Jakarta. Karena ada 16 juta motor di Jakarta, tidak seperti di Surabaya. Di sini manis-manis, di Jakarta pembawa motor. Nggak semuanya, tapi mayoritas kurang ajar. Mobil disalip, nanti ketabrak dia yang marah. Ya, mobil disalip, daging saya juga disalip, ya kan? Disalip, nggak kaget, saya klakson, dia berhenti, dia buka helm, dia tantangin berantem. Apa lo, keluar ya, gitu. Hamba Tuhan manusia juga. Apalagi ada darah Manado, ada panas-panasnya, suka makan sambal. Istri saya punya password yang paling hebat, dia selalu pegang kaki saya. Udahlah sayang, itu jangan-jangan jemaat. Kalau saya dengar nama jemaat langsung meleleh. Iya ya, jangan-jangan dia jemaat ya. Jemaat yang lagi hari ini lagi bad mood, dimarahin istrinya, dipecat dari kerjaannya. Iyalah, udahlah diemin aja gitu. Setiap kali ada motor-motor kurang ajar, istri saya selalu bilang, itu jemaat, sampai saya bilang, ini jemaat gereja mana? Kok kurang ajar semua ini? Kira-kira tahun 2015 kalau nggak salah, sore-sore hari di mobil, tiba-tiba istri saya bilang ini, kok aku lihat beberapa bulan terakhir ini kok kamu udah beda ya? Kenapa? Saya divalidasi sama dia. Itu validasi bahwa saya lulus. Yang bisa memvalidasi kita adalah orang terdekat dengan kita. Aku lihat kamu berkali-kali di pepet-pepet motor-motor, kamu kok tenang aja, diam aja ya. Kamu udah lulus kayaknya ya. Belajar ketika ada pergumulan, jadikan itu ujian. Hari ini, kalau Tuhan ajak kita pergi ke Singapura misalnya, ya. Kemudian dia ajak kita dengan 2 opsi. Yang pertama naik pesawat dari Surabaya sampai Singapura 2 jam sampai. Yang kedua, opsi kedua jalan kaki 1 bulan baru sampai. Pilih yang mana, jangan bohong. Naik pesawat lah pasti ya, ngapain Tuhan jalan kaki, jauh amat, kurang kerjaan amat sih Tuhan gitu. Contoh, misalnya saya ketemu sama seseorang di pesawat, ya, sama taruhlah nih saya baru kenalan di pesawat ya. Saya akan ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata jemaat Nginden. Oh, apa kabar mas? Oh, jemaat Nginden toh. Oh, oke. Terus kemudian kita terpotong sama tidur, makan, sampai di Singapura tukar-tukaran nomor HP. Tiba-tiba satu hari ketemu lagi di Tunjungan Plaza sama orang ini. Si Allah taruh ya namanya. Terus saya panggil, mas ingat gak Billy botak Garuda Singapura? Dia ngeliatin dari jauh. Oh iya, apa kabar gitu. Saya lagi sama istri saya misalnya. Udah ngobrol-ngobrol, pas dia pulang saya bilang sama istri saya, itu aku kenal sama dia. Mungkin lupa-lupa namanya. Oh iya, namanya itu misalnya. Itu aku kenal loh sama dia. Dulu pernah duduk bareng di pesawat. Bayangin kalau saya sama pria itu jalan kaki ke Singapura, ya, pakai ransel, pakai tenda, bawa bekal di dalam, Indomie segala macam gitu ya. Jalannya lewat mana? Jalan Pantura tuh di atas jalan kaki terus sampai ke ujung sana, Anyer sana, nyebrangin Merak tuh, nyebrangin Selat Sunda, ke Lampung, terus jalan kaki sampai ke Palembang, Pekanbaru, nyebrangin pulau sampai ke Singapura 1 bulan. Yang nggak tahu geografi pasti bingung. Hari pertama kenalan juga, hari kedua udah nggak kenalan lagi, udah mulai ngomongin masa lalu, pergumulan hari ini, harapan masa depan kan gitu. Hari-hari berikutnya udah ngelewati suka duka sama-sama, hujan banjir sama-sama, kepanasan bareng-bareng, makan Indomie tinggal 1 mangkok bareng-bareng. Itu kita lewati sama-sama. Tidur malam di 1 tenda sampai ngerti yang ngorok yang paling keras siapa. Setelah lewatin perjalanan 1 bulan, ketika saya hadir di depan Bapak Ibu, ketika saya dapat kesempatan memperkenalkan teman baru saya ini, saya tidak akan perkenalkan dia sebagai kenalan saya. Dia adalah sahabat baru saya. Karena saya melewati suka duka 1 bulan sama dia. Itu sebabnya Tuhan tidak akan pernah ajak kita naik pesawat. Dia akan ajak kita jalan kaki di dalam proses. Supaya kita ngelewati suka dan duka sama-sama dia. Supaya ketika sudah lewatin yang namanya lembah kekelaman, melewati terowongan yang gelap ujungnya aja nggak kelihatan, dan setiap kali kita berteriak dia akan selalu ingatkan kita, tenang, kan kamu jalan sama saya, tenang ya gitu. Setelah udah lewatin semuanya itu, Tuhan biasanya colek kita dan suruh lihat ke belakang, kita bilang gini, kok bisa ya Tuhan aku ngelewati itu semuanya? Tuhan ingatkan lagi, kan sama saya jalannya. Setelah itu semuanya selesai, dengan bangga kita bisa katakan begini, Tuhan terima kasih, Engkau adalah sahabatku. Pertanyaannya, Tuhan kenal kita 100%, kita kenal dia nggak 100%?
Makanya ada perjalanan proses, ada perjalanan iman. Karena di ujung daripada itu semuanya, dia mau supaya kita dengan bangga bisa katakan, Tuhan Engkau sahabatku. Karena banyak dari antara kita yang belum kenal dia. Itu sebabnya ada perjalanan seperti itu. Saya nggak pernah lupa ketika anak saya Raina ini masih kecil, kami suka pergi dating berduaan dan kami seringkali terjebak di belakang lift. Ketika lift masih rame gitu ya, dan kami seringkali terjebak di belakang lift, pendeknya dia hanya segini, dan seringkali dia tarik-tarik celana saya, dia bilang, Dad, lift me up, angkat dong, gendong dong, dan berkali-kali saya bilang sama dia, Kak, kamu duduk di situ, Kak, kamu berdiri dulu di situ, susah ngangkatnya, karena liftnya penuh orang. Kalau aku harus berlutut-berlutut lagi, susah. Kamu duduk, kamu berdiri dulu sebentar aja, sebentar lagi pasti selesai, liftnya kebuka. Sampai satu hari, saya baru paham bahwa pemandangan dia di belakang itu, di bawah itu betul-betul nggak enak. Bapak Ibu bisa bayangkan berdiri di belakang lift, pendeknya cuma segini. Semua orang kan ngadepnya ke sana. Pemandangan di depan dia tuh nggak nyaman. Yang udah ketawa-ketawa dapat pewahyuan, yang belum ketawa-ketawa tanya sama sebelahnya, maksudnya apa ya? Yang masih belum mengerti juga segera berdoa, tanya Roh Kudus. Kalau terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Ya, saya sudah dengar ada yang sudah mendapatkan pewahyuannya, yang belum ngerti juga tanya sama temannya, kalau temannya nggak ngerti juga setelah ibadah, datanglah ke sebuah mall, berdiri di lift yang rame, pergi ke belakang dan kemudian begini. Oh iya, ngerti aku sekarang. Nah, nanti paham deh. Di saat itu ketika saya tahu bahwa dia betul-betul nggak nyaman di bawah, saya gendong dia. Saya minta permisi sama Mas di depan, Mas permisi ya Mas, mau gendong anak saya dulu. Saya gendong dia. Dan saya nggak pernah lupa ketika saya gendong di tangan saya, mukanya begini. Lega. Pertanyaan yang paling penting, ketika mukanya lega, liftnya masih rame nggak? Masih, bahkan tambah rame. Kenapa lega? Karena pandangannya setinggi sama pandangan saya. Kalau lagi lewati masalah, jangan ngeluh, jangan nangis-nangis sama Tuhan. Bilang gini, Tuhan gendong aku Tuhan. Tiba-tiba kita akan rasa damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan dari Tuhan. Masalahnya masih ada, kadang-kadang tambah berat. Tapi kita bisa lewati semuanya karena kita lihat dari perspektifnya Tuhan. Tinggi lihatnya. Setiap kali lewati masalah, selalu punya prinsip seperti itu. Ini kesempatan bagi aku untuk berubah. Ini kesempatan bagi aku untuk makin diuji, makin dimurnikan sama Tuhan. Dan setelah melewati itu semuanya, setelah kita mengerti komitmen itu tidak berkondisi. Komitmen berarti menjaga kasih mula-mula. Komitmen itu diuji. Komitmen akan menghasilkan tanda. Orang yang komit pasti ada tandanya. Beberapa hari lalu Serena Williams, pemain tenis wanita yang paling luar biasa, baru pensiun. Pemain tenis kalau komitmen, tangannya itu besar, lengannya itu besar sebelah karena pegang raket terus. Kalau mau ngadu sama orang main tenis, kalau lihat tangannya sama besarnya nggak komitmen dia. Kalau tangannya besar sebelah itu komitmen, karena semua komitmen pasti ada tandanya. Baik itu merupakan pengetahuan, orang yang mengerti tentang bidang tertentu, dia akan bisa jelaskan dengan sangat luar biasa. Itu tandanya. Domingus yang tahun 99 dipenggal kepalanya karena gak mau menyangkal Yesus, bertemu dengan Yesus, kembali lagi ke tubuhnya, Tuhan kembalikan hidupnya. Itu masih ada tandanya di sini. Tanda-tanda kesaksian. Jadi orang-orang anak-anak Tuhan, kalau ikut Tuhan, kalau berkomitmen dengan Tuhan, pasti ada tandanya. Seringkali tandanya itu merupakan sebuah kesaksian hidup. Beberapa tahun yang lalu saya ada di kota Makau dengan teman saya. Anak-anak waktu itu masih kecil-kecilnya, kira-kira kejadian mungkin sekitar 12 tahun lalu kalau nggak salah. Masih kecil-kecil anak-anak. Jadi saya bawa kereta anak. Satu hari kami mendengar ada sebuah mall, sebelahnya ada hotel sama seperti di Jakarta, dan di mall itu food courtnya besar, katanya ada makanan-makanan enak. Jadi karena mau makan siang, kami pergi ke sana. Kami dengar juga bahwa ada bus gratis yang mengantar kita ke hotel itu. Hotelnya hotel bintang 5, sebelahnya ada mallnya. Jadi kami cari terminal bus itu, kami naik busnya. Waktu sampai di terminal bus, sampai di busnya, saya lihat supirnya lagi duduk tenang-tenang. Saya mau masukin kereta anak saya di bagasi bus. Kalau bus itu bagasinya bukan di belakang tapi di samping toh. Jadi saya lihat supirnya diam aja, saya buka sendiri bagasi busnya, saya masukin kereta anak saya tutup, saya naik ke atas. Singkat cerita sampai di hotelnya, ya karena mungkin barang saya sendiri cuman di bawah bus itu nggak ada barang lain. Itu tergoyang-goyang, tergeser-geser kereta anak saya. Waktu kami turun, semua penumpang turun, ya ini posisi supir di sini, pintu bus kebuka dari sana, penumpang turun, itu bagasi kan di sebelah kiri. Saya lihat supirnya diam lagi, saya buka sendiri, saya lihat aduh kereta anak saya udah masuk ke dalam. Saya merangkak masuk ke dalam.
merangkak masuk ke dalam, saya lagi meraih kereta anak saya, tiba-tiba saya dengar pintu busnya ketutup, berarti penumpang udah turun semua. Tiba-tiba busnya jalan. Supirnya harusnya kalau lihat kaca spion di sebelah kiri, dia bisa lihat itu bagasinya masih kebuka. Dia kurang teliti, dia jalan. Harusnya saya diem aja di dalam bus karena aman. Ini enggak, saya keluar, saya loncat langsung keluar. Waktu loncat keluar itu sempat koprol 2 kali, sakit kena itu ya, kena konkrit di situ. Jadi saya loncat 2 kali sampai koprol 2 dan berdiri di depan lobi dan kesakitan luar biasa. Tapi puji Tuhan nggak apa-apa, busnya terus melaju. Sampai dia mau keluar dari pelataran parkir, ada satpam yang puji Tuhan dia melambai-lambaikan tangannya dan akhirnya busnya stop. Karena kereta anak saya masih di dalam situ. Dia keluar, satpamnya marah-marah sama dia. Itu bayangin ya, orang-orang di lobi hotel teriak-teriak tuh supir nggak dengar. Karena waktu saya masih di dalam itu semua orang teriak-teriak, stop, supirnya nggak dengar. Dia tetap aja jalan. Sampai akhirnya dia turun dari bus, dia dimarah-marahin sama satpamnya. Saya jalan ke arah bus tertati-tati dengan kesakitan yang luar biasa karena kereta anak saya masih di situ. Waktu dia ketemu sama saya, dia langsung sujud-sujud minta maaf dan segala sesuatu, dia pokoknya sampai sujud-sujud. Saya bilang gini, udahlah, yang penting lain kali kamu hati-hati. Saya kesal juga ya, cuman dalam hati puji Tuhan saya nggak ada apa-apa. Saya cuman pegel aja sedikit kaki saya. Saya ambil kereta anak saya karena anak-anak saya dan anak-anak teman saya udah kelaparan mau makan. Saya bilang ya udahlah, lain kali hati-hati, udahlah, saya nggak mau urusan apa-apa, nggak mau panjang-panjang. Saya kembali. Waktu kembali ke lobi hotel, itu orang-orang di situ, tamu-tamu di situ, sama teman saya bilang gini, kamu harus tuntut hotelnya. Itu ada terekam CCTV. Kamu tuntut aja hotelnya. Kami jadi saksi mau, katanya mereka. Ini kurang ajar, ini nggak benar, ini bisa mencelakakan orang, katanya gitu. Terus teman saya waktu sebelum kita masuk ke dalam, teman saya bilang gini, tadi waktu kamu koprol 2 kali keren banget, kayak Fast and Furious, kayak James Bond, ampun keren banget. Kamu mesti minta tuh rekaman CCTV-nya, kirim ke Hollywood, kamu dapat kerjaan stuntman luar biasa loh. Aku bilang Fast and Furious sakit tahu, pegel kaki gua. Puji Tuhan saya nggak apa-apa, saya tulis surat komplain, saya tulis dan saya kasih email saya di lobi hotel, kemudian kita pergi makan. Kami pulang ke Indonesia, saya dapat email dari hotelnya. Mereka malu, mereka katakan gini, Pak kalau bisa jangan disebarluaskan masalah ini, kalau bisa kita settle sendiri aja ya. Kalau Bapak ada keperluan medis, ada kerugian, kita akan bayar segera. Kasih aja risitnya, kami akan lunaskan, yang penting selesai di sini. Teman saya lagi di rumah, waktu saya baca dia lagi di rumah. Teman saya ini rada-rada bandel. Dia bilang gini, bro, kita tulis aja ada perawatan medis. Nanti gue buatin palsuin aja 200 juta supaya lu dapat ganti 200 juta. Lu tau nggak kenapa lu harus dapat ganti 200 juta? Karena lu layak, kamu tuh layak. Kamu layak katanya. Karena kamu dirugikan, dia bilang gitu. Itu ya waktu malam-malam mau tidur. Itu suara itu terngiang-ngiang loh di telinga saya. Kamu layak, kamu layak, kamu layak. Hamba Tuhan manusia juga, layak. Besoknya saya email hotelnya, saya bilang, saya nggak apa-apa, saya nggak masalah. Saya dengan damai sejahtera saya lakukan itu. Dan mereka katakan, terima kasih ya Pak buat pengertiannya. Kami mohon maaf sekali. Itu supirnya sudah kami rumahkan. Kalau Bapak kesini lagi, tolong kasih tahu kami bisa kasih kamar gratis, bla 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 segala macam. Saya bisa katakan ini kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah tanda daripada komitmen, yaitu apa? Kesaksian hidup. Dan saya percaya kita semuanya punya kesaksian kalau kita hidup komit sama Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat ini. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-38 sampai 39. Ini adalah tanda daripada Tuhan Yesus Kristus ketika dia diragukan. Dia katakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Dia kasih lihat tandanya, tanda komitmen, sehingga akhirnya murid-muridnya, khususnya Thomas, percaya. Kesaksian hidup kita akan membawa dampak bagi orang lain. Ketika kita masih bayi, kita akan menggenggam erat jari daripada orang tua kita. Ketika kita beranjak masuk ke balita, kita akan pegang erat mainan kita. Bahkan kita bisa berantem sama anak yang lain kalau mereka berusaha merebut mainan kita. Kita beranjak masuk ke dalam usia remaja, kita memegang erat HP, ponsel yang baru dikasih. Beranjak jadi pemuda, kita pegang erat tangan pacar. Masuk jadi mahasiswa, kita pegang erat ijazah. Masuk jadi eksekutif muda, kita pegang erat anak tangga karir kita. Masuk sebagai suami atau istri, kita pegang erat tangan pasangan kita.
Masuk dalam zaman pensiun, kita pegang erat alat-alat berkebun atau mungkin stick golf. Masuk ke dalam umur usia senja, ada kemungkinan pegang tongkat atau pegang tempat tidur di rumah sakit. Mungkin hari ini kita harus melepaskan semua genggaman-genggaman yang kita selama ini berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang saya mau komit. Lepaskan genggaman-genggaman lain dari hidup ini dan genggam tangan Yesus. Dan tahu bahwa ketika aku menggenggam tangannya, ketika aku berkomit sama dia, ujung daripada perjalanan hidupku pasti aman dan nyaman. Karena komitmen kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.